warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan Tentang Al-Irsu bi Qorobati Rahimi di dalam surat Al-Ahzab ayat 6. Oke teman-teman, jadi sebelum kita lanjut pembahasan awal kita yaitu tahlilul lafzi, izinkan saya untuk membacakan ayat yang akan kami jelaskan tersebut, yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Yang artinya teman-teman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisin dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu yang seagama, demikianlah telah tertulis dalam kitab Allah. Oke, selanjutnya kita langsung masuk kepada pembahasan yang pertamanya ya teman-teman, yaitu tahlilul lafzinya teman-teman. Saya akan langsung bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna aula, dan adapun makna aula teman-teman, yaitu kan tadi aula itu disebut tuh di dalam ayat surat tersebut, yaitu ahaqqa adalah lebih berhak teman-teman, au ajdaru dan juga lebih layak, wahwa dan dia ataupun dan kata aula tersebut ya teman-teman, af'alu tafdil itu adalah af'al tafdil teman-teman. Nah, af'al tafdil ini atau isim tafdil adalah kata yang menunjukkan suatu keunggulan teman-teman. Nah, selanjutnya libayani, untuk menjelaskan teman-teman, anna haqqa, bahwa sesungguhnya haknya ini yaitu ar-rasuli, itu haknya rasul, a'zamul huquqi, itu adalah hak yang paling agung teman-teman. Fahuwa, maka dia atau beliau ya teman-teman, yang ini merujuk pada rasul ya teman-teman, aula itu lebih utama bil mu'minina, bagi seorang mukmin teman-teman, min nafsihi, dari pada dirinya sendiri teman-teman. Nah, jadi di di tahlil lafzi awal ini dijelaskan bahwa kata aula yang disebutkan di surat tadi teman-teman, itu merujuk bahwa Rasulullah ini itu haknya itu lebih berhak atau lebih utama teman-teman, dan juga hak beliau itu hak paling agung teman-teman, dan juga beliau ini itu lebih utama teman-teman bagi seorang mukmin daripada dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung masuk pada pembahasan berikutnya ya teman-teman. Kan tadi juga dijelaskan di ayatnya bahwa istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka ya teman-teman. Nah, itu gimana sih maksudnya? Jadi menurut tahlil lagi di sini, aymunazzalatun, maksudnya adalah kedudukan mereka, yaitu istri Nabi ya teman-teman. Mereka di sini merujuk pada istri Nabi. Manzilatun itu setara teman-teman, atau disamakan kepada siapa? Al-ummahati di sini ya, yaitu ibu-ibu bagi kaum muslimin teman-teman. Dalam disamaratakannya atau disederajatkannya dalam hal apa? Fi wujubi ihtirami, dalam kewajiban untuk dihormati atau menghormati ya teman-teman.
Terus wa ta'zimi, dan diagungkan, wa hurmati, dan juga diharamkan nih teman-teman. Diharamkan untuk apa? An-nikahi, untuk dinikahkan, untuk dinikahi teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya, kenapa sih istri-istri Nabi itu wajib dihormati, diagungkan, dan juga haram dinikahi nih teman-teman? Nah, semua itu ada alasannya teman-teman. Nah, di selanjutnya adalah wakul zalik, dan ada pun semua itu ya teman-teman yang haram dinikahi, wajib dihormati dan juga diagungkan, takrimatun, itu sebagai bentuk takrim teman-teman, atau penghormatan kepada siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahifzon, dan untuk menjaga teman-teman liqalbihi, kepada hatinya. Ini menunjuk lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk menjaga hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min minat ta'azi, dari rasa sakit, atau dari tersakiti teman-teman, dari rasa sakit lah, bi ghairati, yang diakibatkan oleh kecemburuan. Jadi untuk menjaga hati beliau dari rasa kecemburuan teman-teman. Wazalika, dan dan itu juga termasuk min khususiyatiha, min khususiyatihi, dari bentuk kekhususan hi, kepada Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu alasannya. Kenapa istri-istri Nabi itu wajib dihormati, diagungkan, dan juga haram untuk dinikahi, teman-teman. Itu adalah sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi, dan juga untuk menjaga hati beliau dari rasa cemburu, teman-teman. Dan juga itu termasuk bentuk kekhususan kepada beliau yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, selanjutnya kan di bagian terakhir ayatnya itu ada kata ulul arham ya teman-teman. Nah maksudnya itu gimana sih? Nah di sini dijelaskan di tahap lafzinya teman-teman. Ai ahlul qarbati, maksudnya adalah orang-orang yang memiliki qarbati, yaitu hubungan darah ya teman-teman. Wa ashab, dan juga orang yang memiliki hubungan al-arhami, yaitu kekerabatan teman-teman. Selanjutnya, wal arhamu, dan kata arham itu teman-teman, jamu rahim, itu adalah bentuk jamak dari kata rahim, wahuwa, dan adapun yaitu arham dan rahim, fil usuli, pada asalnya teman-teman, maka nutakawuni, itu tempat asalnya, tempat terbentukah, maksudnya tempat terbentuknya al-janin, itu janin, fi batni, di dalam perut ummihi, yaitu ibunya, summa, kemudian atlika, digunakan, atau istilah itu digunakan dalam istilah alhamdulillah ala qorbati, sebagai eh, atau untuk menunjukkan kekerabatan, atau eh, hubungan darah teman-teman. Nah maksud di sini adalah dalam konteks hukum waris ya teman-teman. Maksud dari yang saya jelaskan tadi itu merujuk pada kerabat yang tidak termasuk sahabat teman-teman, atau pewaris utama. Nah, tapi masih memiliki hubungan darah dan dapat mewarisinya jika tidak ada pewaris yang lebih dekatnya teman-teman. Seperti yang dijelaskan di ayatnya ya, kan tadi di ayat itu wa ulul arhami ba'iduhum aula bi ba'idin, yaitu eh, apa namanya, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah sebagiannya itu lebih utama dari sebagian yang lain. Jadi seperti itu maksudnya.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan al-ahkamu syar'iyyah atau hukum-hukum syariah dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 6. Namun saya akan hanya menjelaskan hukum keempatnya. Al-hukmu rabi'u, hukum keempat, hal yuwarathu dzawul arhami, apakah dzawul arham atau kerabat rahim itu mendapatkan warisan. Al-muradu min qaulihi ta'ala, maksud dari firman Allah Ta'ala, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din, dan orang-orang yang memiliki hubungan rahim, sebagian mereka lebih berhak atas sebagian yang lain. Anna ashabal qarabati mutlaqan, bahwa para pemilik hubungan kekerabatan ini secara mutlak aula, lebih berhak gitu ya, bimirasi, atas warisan, ba'dil ajanib, daripada orang-orang asing. Wahadhil ayatu, dan ayat ini juga nasakhatit tawarufa, telah menasakh atau menghapus sistem pewarisan alladzi kana bainal muslimin, yang dahulu telah terjadi di antara kaum muslimin, bisababil muakhati, karena sebab persaudaraan, wan nusrati, dan pertolongan, au bisababil hijrati, atau karena hijrah. I'rab dari dua kalimat pertama, al-hukmu sebagai subjek pertama atau mubtada, ar-rabi'u frasa na'ti sifat, hal harful istifham, yuwarathu predikat fi'il mudhari, dzawu naib fa'il atau predikat pasif, al-arhami mudhofun ilaih, dzawunya naib fa'il sekaligus sebagai mudhof. Al-muradu subjek pertama mubtada, min partikel preposisi, kaulinya majrurun bimin, kaulinya sebagai mudhof juga, hinya mudhof ilaih ta'ala sifat bagi Allah, wa partikel konjungsi atau harful atfi, ulunya sebagai mubtada subjek pertama, sekaligus sebagai frasa idhafi, al-arhaminya mudhof ilaih, ba'dunya badal sekaligus sebagai mudhof, humnya sebagai mudhofun ilaih, aulanya sebagai khobar atau predikat, bi-nya sebagai harful jar atau partikel preposisi, ba'dinnya majrurun bil ba. Selanjutnya, faqad kanal muhajiriyu, dan sungguh dahulu itu telah terjadi di kalangan orang-orang muhajir, yarithu akhwahul ansoriya, yang mewarisi saudaranya yaitu kalangan ansor, ba'da mautihi, setelah wafatnya. Tsumma nasikhal hukmu, kemudian hukum itu dihapus, wa asbahat tawaruthu, dan kemudian sistem pewarisan itu jadi berdasarkan bil qarabatin nasabiyati, berdasarkan kerabatan nasab. Wa qad akhadha ba'dul fuqaha'i, dan sungguh sebagian ahli fikih itu telah mengambil, telah berpendapat, min hadhil ayatil karimati, dari ayat yang mulia ini, anna dzawil arham, bahwa dzawil arham atau hubungan kekerabatan, wahumul ladzina laisu, mereka itu walaupun bukan dari di ashabi furudin, bukan termasuk kepada ashabul furud, wala asobatin, ataupun asobah, kal kholi, seperti paman dari ibu, wal ammati, bibi dari ayah, wa auladil banat, atau cucu perempuan, wa ghairihim, dan yang lainnya, ahaku, mereka tuh tetap lebih berhak bil irthi, terhadap warisan, min baitimalil muslimin, daripada baitul malnya kaum muslimin. Wa hadza huwa madhhabul hanafiyyati wa jumhuril fuqaha'i, dan ini tuh merupakan pendapat dari madhhab Hanafi dan jumhur ahli fikih. Jadi madhhab Hanafi dan jumhur ahli fikih berpendapat seperti itu, alasannya karena dalam ayat Al-Ahzab ayat 6 ini disebutkan secara mutlak, sawaan, sama saja gitu ya, mau itu ashabul furud ataupun asobat ataupun dawul arham yang kekerabatan di luar daripada ashabul furud ataupun asobat, itu tuh tetap ahaku, tetap lebih berhak bil irthi minal ajanib gitu ya. Nah, ayat tersebut itu tashmulu, mencakup kulla qaribin lil mayyit, setiap kerabat dari orang yang meninggal gitu, atau dari mayit. Dan alasan lainnya kenapa dzawul arham ini berhak mendapatkan warisan daripada baitul malnya muslimin, daripada diserahkan ke baitul malnya kaum muslimin, karena
Kalau ke Baitul Malnya kaum muslimin itu kan didasari karena hubungan ukhuwatu fiddin, hubungan dalam persaudaraan dalam agama. Nah, sedangkan bagi Dzawul Arham ini hubungannya itu lebih kuat karena selain daripada hubungan ukhuwatu fiddin, persaudaraan dalam agama, ada juga ukhuwatu fin nasab, persaudaraan karena nasab. Ada 4 poin utama yang menjadi hikmah dari adanya hukum ini. Yang pertama itu karena untuk menjaga silaturahmi dan hubungan kekeluargaan. Juga yang kedua, mencegah harta terbengkalai atau digunakan tidak semestinya. Terus yang ketiga, dan sebenarnya ini yang paling utama banget, mengakui kata nasab sebagai nilai penting dalam hukum Islam. Jadi harus dijaga gitu ya hubungan nasab. Dan yang terakhir, mengurangi potensi konflik perebutan warisan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sababun nuzul. Yang pertama, rawal mufassiruna meriwayatkan para mufassir fi sababin nuzul tentang sebab turunnya hazil ayatul karimah, ayat mulia ini. Anna nabiyya, bahwa nabi lama arada Ghazwata Tabuka, ketika beliau hendak pergi ke perang Tabuk, amaran nas, beliau memerintahkan orang-orang bitajihizi wal khuruji, untuk bersiap-siap dan berangkat. Faqala an-nasum minhum, lalu sebagian dari mereka berkata, nasta'zina aba'ana wa ammahatina, kami ingin meminta izin kepada ayah dan ibu kami. Fa'anzalallahu ta'ala fihim, maka Allah menurunkan tentang mereka, An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim, Nabi lebih berhak atas orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Penjelasannya, sebagian sahabat ingin menunda mengikuti Nabi dengan alasan izin orang tua terlebih dahulu. Lalu Allah menegaskan, Nabi lebih utama untuk diikuti daripada diri sendiri dan keluarga. Begitu. Yang kedua, warawal al-Qurtubi, dan al-Qurtubi meriwayatkan fi tafsirihi, dalam tafsirnya, annan nabi kana iza hadaratuhu jinazah, bahwa ketika jenazah dihadirkan kepada Nabi, sa'ala hal ala sahibiha dainun, beliau bertanya apakah mayit ini punya hutang. Fa in qalu la shalla 'alaiha, jika mereka menjawab tidak, maka doakanlah. Wa in qalu na'am qala sallu ala sahibikum, jika jawabannya ya, beliau berkata kalian saja yang mendoakannya. Falamma fatallahu alaihi al-futuha, ketika Allah memberi kelapangan atau kemenangan dan rezeki, qala ma min mu'mini illa wa ana aulan nasi bihi, beliau bersabda, tidak ada mukmin kecuali akulah yang paling berhak atas dirinya. Fi dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Aqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian mau. Annan nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, ayat tadi. Fa ayyuma mu'min taraka malan faliwara warathatihi, siapapun mukmin yang meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya. Wa in taraka dainan aw diya'an falyatini, dan jika meninggalkan utang atau keluarga lemah, maka datanglah kepadaku. Fa'ana maulahu, akulah penanggung atau pelindungnya. Penjelasannya, hadis ini menjelaskan secara langsung makna lebih berhak Nabi menanggung urusan umat, termasuk utang dan keluarga yang butuh perlindungan. Selanjutnya, qala Ibnu Arabi berkata, fa'anqalabati al-ana al-halu bisababi dzunubi, sekarang keadaan berubah karena dosa-dosa manusia. Fa'in taraku malan dayaqati al-asabatu fihi, jika seseorang meninggalkan harta para kerabat berebut dan mempersempit, wa taraku dia'an atlamuhu ilaihi, dan jika meninggalkan keluarga tak terurus, mereka membiarkannya. Fahaza tafsiru al-wilayati al-mazkurati fi hazil ayat, inilah makna wilayah dalam ayat tersebut. Bitafsirin Nabi wa tabyinihi, sesuai penjelasan Nabi. Wala itra ba'da urusin, tidak ada penjelasan yang lebih wangi setelah penjelasan beliau. Ungkapan penjelasan paling sempurna. Penjelasannya, setelah masa Nabi, manusia tidak lagi menjalankan tanggung jawab sosial, maka
makna wilayah harus kembali kepada penjelasan Nabi. Selanjutnya, hikmah-hikmahnya. Yang pertama, Nabi lebih berhak ditaati daripada diri sendiri dan keluarga. Yang kedua, perintah agama tidak boleh ditunda. Yang ketiga, Nabi sangat peduli menanggung utang dan keluarga umat. Yang keempat, umat harus saling membantu dan melindungi yang lemah. Yang kelima, penjelasan Nabi adalah tafsir yang paling benar. Yang keenam, kerusakan zaman berasal dari dosa dan ketamakan. Yang ketujuh, cinta kepada Nabi bagian dari iman. Yang kedelapan, pemimpin wajib meneladani amanah Nabi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait lataifut tafsir atau hal-hal halus dalam penafsiran dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 6. Al-latifatul ula, hal-hal halus yang pertama, ada poin yang pertama menjelaskan terkait Rasulullah itu lebih diutamakan gitu ya daripada diri mereka sendiri. Lam yudkaru, tidak disebutkan fil ayatil karimah, dalam ayat yang mulia. Ayat di sini dimaksudkan kepada surat Al-Ahzab ayat 6 itu. Matakunu fil aulawiyah, apa yang menjadi prioritas, bal atliku itlaqan, tetapi disebutkan secara umum, liyafida dzalika, untuk menunjukkan bahwa aulawiyatahu, hu di sini keutamaannya dikembalikan lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Fi jami'il umuri, dalam semua urusan atau dalam setiap hal gitu ya. Tsumma, kemudian, innahu, sesungguhnya beliau, madama, selama ia adalah, aula, lebih utama gitu ya, minan nafsi, daripada diri mereka sendiri. Fahuwa, maka beliau, aula, lebih utama, min jami'in nasi, daripada semua manusia. Di sini ada penegasan lagi, bitorikil aula, dengan lebih utama lagi. Baik, saya akan melanjutkan terkait al-latifatus tsaniyah atau hal-hal halus yang kedua. Nah, di hal-hal halus yang kedua ini membahas terkait bahwa istri-istri Nabi itu tidak boleh untuk dinikahi. Karena apa? Karena kedudukan beliau lebih mulia gitu ya. Nah, jadi di sini zakarallahu ta'ala, Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 6 ini, anna, bahwasannya, azwajan nabiyya, ibu istri-istri Nabi, hunna ummahatul mukminin gitu ya, ibu-ibu kaum mukmin, fayakunu, maka menjadi, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala hada, berdasarkan ini, huwal aba, beliau adalah ayah, lil mukminin, bagi siapa? Bagi kaum mukminin. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka gitu. Fafihi, maka di dalamnya terdapat tashbih, perumpamaan gitu. Perumpamaan di sini yang tadi disebutkan gitu ya. Yusama, yang disebutkan at-tashbihal baligh, tashbih bang balik atau tashbih yang kuat dan jelas gitu. Faqad khudifa, karena telah dihapus, minhu, darinya, wajhu syibah, atau aspek-aspek keserupaannya, wa adatut tashbih, dan alat perumpamaannya, wa aslul kalam, dan asal kalimatnya gitu ya. Nah, asal kalimat di sini adalah azwajuhu misla ummahatihim, istri-istrinya seperti ibu-ibu mereka gitu. Fi wujubil ihtiram, dalam kewajiban dihormati, wa ta'dimi, dan dimuliakan, wa hurmatin nikahi, dan keharaman untuk dinikahi gitu ya. Nah, perumpamaan itu diperumpamakan dengan ibu-ibu kita gitu ya, mana memang haram untuk dinikahi karena masih ada hubungan darah begitu. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait al-latifatus tsalisah, yaitu hal-hal halus yang ketiga, yang mana menjelaskan tentang warisan itu berhak untuk kerabat atau saudara kandungnya gitu ya, tapi tidak berhak untuk saudara mukmin selain di luar saudara kandung gitu. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, ba'duhum aula bi ba'din, sebagian mereka lebih berhak atas sebagian yang lainnya gitu. Nah, di sini majazun bil hadfi, yaitu majaz dengan penghilangan. Taqdirul kalam, perkiraan maknanya, aula, lebih berhak, bimirati ba'din, atas warisan sebagian gitu, au binaf'i ba'din, atau manfaatnya sebagian saja. Kama qala al-Alusi, sebagaimana dikatakan al-Alusi, wa innama yafhamu, dan dipahami,
tahsisul aulawiyah, pengkhususan atau makna keutamaan di sini huna gitu ya. Ini balik lagi di sini gitu. Bil mirasi, dalam hal warisan, min siyaqil kalam, dari konteks pembicaraan. Idil muslimuna jami'an, karena kaum muslim seluruhnya, ba'duhum aula bi ba'din, saling memiliki hak fit tanasuri, dalam hak apa? Dalam hak tolong menolong, watarahumi, dan kasih sayang. Kemudian yas'a bidzimmatihim adnahum, yang paling rendah pun melindungi mereka gitu ya. Wahum yadun ala man siwahum, dan mereka adalah satu tangan terhadap selain mereka. Falatakunul aulawiyah, maka keutamaan itu tidaklah baina ulil arham, di antara kerabat, illa bil irthi, kecuali dalam hal warisan. Idla wajha, karena tidak ada alasan, litakhsisihim, untuk pengkhususan terhadap mereka gitu. Bin nusrati, dalam bantuan, awil jamaah, atau persatuan, awit ta'awunin, atau kerjasama. Fa inna dzalika wajibun, karena semua itu wajib gitu ya. Li jami'il muslim, bagi seluruh kaum muslimin. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan terkait hikmah dari poin yang pertama, bahwasanya Nabi Muhammad SAW lebih utama daripada diri kita sendiri dan seluruh manusia gitu ya. Nah, hikmah yang dapat diambil, kita wajib mendahulukan ajaran dan petunjuk Nabi SAW di atas hawa nafsu dan keinginan pribadi kita, kemudian menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan tertinggi. Nah, selanjutnya masuk kepada hikmah dari poin yang kedua, bahwasanya istri-istri Nabi SAW adalah ibu bagi orang beriman, dan hal itu menunjukkan bahwa kedudukan keluarga Nabi itu lebih tinggi gitu ya. Nah, hikmah yang dapat diambil adalah menjaga kehormatan dan kemuliaan keluarga Nabi adalah sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah gitu. Yang terakhir, hikmah dari poin yang ketiga adalah kaum kerabat memiliki hak lebih dalam warisan. Sementara seluruh muslim sudah berkewajiban untuk saling tolong-menolong gitu. Nah, hikmah yang dapat diambil bahwasannya Islam itu sudah mengatur hubungan sosial ini dengan sangat adil, tolong-menolong untuk semua. Namun, dalam urusan harta warisan ada aturan khususnya. Islam menjaga harmoni sosial sekaligus menegakkan keadilan dalam hubungan keluarga. Akhbar al-Bari telah memberitakan atau mengabarkan. Al-Bari yaitu yang menciptakan di sini adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang maha suci dan maha tinggi. Ibadahul mu'minina, kepada hamba-hambanya yang beriman. Di sini kembali lagi kepada Allah. An maqami, tentang kedudukan. An nabi rafi'an, nabi yang tinggi. Wa syarafihi sami, dan tentang kemuliaannya yang luhur. Fabayyana, maka Allah annahu, menjelaskan bahwa Nabi, di sini kembali kepada Allah, Nabi ahaqul bil mu'minin, lebih berhak atas orang-orang beriman, min anfusihim, daripada diri mereka sendiri. Wa anna haqqahu, dan bahwa hak Nabi a'lamu, lebih agung, min huquqi anfusihim, daripada hak diri mereka sendiri, alaihim, atas mereka. Wa anna amrahu, dan bahwa perintah di sini kembali kepada Nabi, yang bagi seharusnya atau wajib, an yuqaddama ala, untuk didahulukan atas apa? Atas kulli amrin, semua urusan. Wa hubbahu yanbaghi, dan cinta kepada Nabi seharusnya an yafuqa, melebihi kulla hubbin, segala cinta. Fala yu'sa, maka tidak boleh didurhakai, lahu amrun, perintahnya, wala yukhalafu, dan tidak boleh diselisihi, fi shaghiratin, dalam perkara kecil, au kabiratin, maupun besar. An yulabbu amruhu, untuk memenuhi perintahnya. Musri'ina, dan segera. Wala yantaziru, dan jangan menunggu. Amro walidi, izin dari ayah.
awwalidatin atau dari ibu. Fa'innahu, karena sesungguhnya sholawatullahi alaihi, Nabi semoga sholawat Allah atasnya, bimanzilatil walidi, berkedudukan seperti orang tua, lahum bagi mereka. La yuridu, beliau tidak menginginkan, lahum bagi mereka, illa kecuali al khaira, kebaikan. Wala ya'muruhum, dan tidak memerintahkan mereka, illa kecuali bima, pada hal, fihi khairuhum, yang mengandung kebaikan bagi mereka. Wa salahuhum, dan kemaslahatan mereka. Wa sa'adatuhum, dan kebahagiaan mereka. Jadi hikmah dari teks tersebut adalah mengutamakan perintah dan cinta Nabi SAW melebihi diri sendiri dan keluarga adalah kewajiban iman, karena di dalamnya terdapat kebaikan, maslahat, dan kebahagiaan abadi.